Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 8 akan memaparkan materi mengenai Microsoft Word part kedua. Jadi, kelompok kami terdiri dari 3 anggota, yaitu saya sendiri, Tiara Fauzul Islam, ada Muhammad Ferry Islahuddin, yang ketiga Haulia Dwi Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai yang pertama memberi ilustrasi pada dokumen, yang kedua bekerja dengan mail merge, yang ketiga penomoran halaman secara otomatis, dan yang keempat membuat daftar isi secara otomatis. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu mengenai memberi ilustrasi pada dokumen. Jadi, saya akan menerangkan materinya terlebih dahulu. Setelah itu, setelah selesai semua materinya, saya akan menjelaskan atau mempraktekkan secara langsung di Microsoft Word-nya. Jadi, di ilustrasi pada dokumen ini, saya akan menjelaskan yang pertama, menyisipkan dan modifikasi gambar dan foto. Caranya bagaimana? Jadi, yang pertama kita harus membuka dulu Microsoft Word-nya. Ya, di sini menggunakan Microsoft Word yang 2010. Mungkin yang di Microsoft Word 2013 dan yang ke atasnya lagi mungkin agak berbeda ya tampilannya. Tapi ini tampilan Microsoft Word 2010. Setelah membuka Microsoft Word-nya, kalau ingin menyisipkan gambar dan foto, kita ke tab Insert. Yang saya lingkarin. Lalu yang kedua, di situ ada tulisan picture, itu kita klik. Setelah itu, akan muncul tampilan seperti gambar yang kedua. Nah, di situ kita memilih nih, gambar mana yang harus kita sisipkan atau kita pilih, itu terserah kebutuhan kita ya, jadi kan berbeda. Di sini saya mengambil contoh yang screenshot ini, lalu setelah diklik, sampai kayak ada tanda biru kayak gitu, kita klik insert. Nah, setelah itu akan muncul nih format. Nah, di format ini itu gunanya apa? Gunanya untuk memodifikasi. Jadi, setelah menyisipkan gambar dan foto, pasti kita butuh modifikasi untuk mungkin ukurannya, mungkin di crop lagi, atau kontrasnya, seperti itu. Di format ini banyak pilihannya. Mungkin apa yang kita butuhkan ada di situ semua. Selanjutnya, menyisipkan dan modifikasi clip art. Nah, yang pertama kita masuk ya di Microsoft Word-nya. Setelah itu di tab Insert, sama kayak tadi, tab Insert juga. Setelah itu, kita pilih clip art. Nah, kalau di Microsoft Word 2010, itu tetap ya, tulisannya clip art. Kalau di Microsoft Word 2013 dan yang ke atasnya lagi, setahu saya itu namanya itu ganti jadi online pictures. Tapi cuma sama aja sih. Sama kayak clip art gitu, cuma beda tulisan aja. Nah, setelah kita klik clip art, akan muncul option nih, seperti gambar di samping. Nah, seperti ini. Setelah itu, kita menuju ke search for. Nah, ini kita cari apa? Misalkan, saya di sini mengambil contoh yaitu building, bangunan. Nah, setelah kita ketik tuh building, bisa diklik go atau di enter langsung di keyboardnya. Setelah itu akan muncul gambar. Banyak di situ pilihannya, kita pilih sesuai yang kita inginkan. Setelah kita pilih, nah akan muncul nih format kayak tadi, kayak yang menyisipkan gambar atau foto. Nah, di format ini kita bisa modifikasi clip art-nya. Dan yang ketiga, menyisipkan dan modifikasi shapes. Nah, di menyisipkan dan modifikasi shape ini,
kita masuknya di tab insert juga ya teman-teman. Di tab insert, setelah itu kita klik yang shapes, pinggirnya clip art, pinggirnya online pictures, kalau di Microsoft Word 2013. Nah, setelah kita klik shapes, akan muncul nih, kayak gini, option. Banyak banget di situ, ada yang segitiga, ada yang lingkaran, ada yang tanda panah juga. Terserah kita mau yang kayak gimana. Nah, setelah itu kita pilih yang mana yang kita inginkan, yang kita butuhkan di dokumen tersebut. Nah, di sini saya mengambil contoh yaitu segitiga sama kaki. Tapi sebelum langsung ada nih segitiganya, itu bakal ada kursor yang untuk membuat garis. Ada kursor untuk membuat garis. Nanti di praktek saya akan tunjukkan. Lalu tekan mouse kiri, lalu arahkan atau bentuk sesuai kebutuhan. Jadi bisa kecil, bisa besar, atau sampai terbentuk segitiga seperti ini. Nah, tujuan format di sini tuh untuk memodifikasi shape sama kayak clip art tadi, sama kayak picture tadi, itu sama di format juga untuk modifikasinya. Lalu selanjutnya ada menyisipkan dan modifikasi smart art. Nah, di smart art ini kita juga masuk nih di tab insert. Sama. Lalu yang kedua kita klik smart art, yaitu kita itu kayak bikin bagan kayak gitu, yang kotak-kotak dan semacamnya. Setelah kita klik, akan ada option seperti ini. Nah, ada all list, proses, cycle, dan lain sebagainya. Itu kita pilih sesuai kebutuhan kita. Pilih sesuai kebutuhan. Setelah itu, kalau sudah nemu nih, sudah ketemu, kita klik bagan tersebut, lalu di OK. Setelah itu akan muncul seperti ini. Seperti yang gambar ketiga, yang bawah. Lalu jika ingin memodifikasi bisa didesain maupun format. Kalau desain mungkin seperti nanti mengatur bagannya itu diatur seperti atas bawah kanan kiri kayak seperti itu. Tapi kalau format itu mengganti warnanya, kayak di kotak ini warna biru, di kotak sebelahnya lagi warna putih nih, sebelahnya lagi warna hitam kayak gitu. Di format ada. Di format juga ada yang crop, ada mengatur ukuran, kayak seperti itu. Aplikasinya. Lalu selanjutnya, membuat dan modifikasi grafik. Jadi yang pertama, kita masuk juga di tab insert ya, teman-teman. Setelah itu, kalau grafik ini masuk di chart. Nah, di sini itu buat grafiknya. Setelah itu, setelah kita klik, bakal muncul option seperti yang gambar di sampingnya. Nah, seperti ini. Setelah itu ada pilihan-pilihan, kita disuruh milih sesuai kebutuhan kita. Setelah itu, kalau sudah kita pilih, di OK ya, teman-teman. Jangan lupa di OK. Setelah itu, bakal muncul yang kayak di foto yang di bawah, gambar yang di bawah. Jadi ada Excel dan juga Word-nya. Ini otomatis ya, teman-teman ya. Nah, di sini, di Excel ini kita bisa membuat data. Isi data ya, teman-teman ya. Jadi series 1, series 2, series 3, kategori 1, 2, 3, 4 itu bisa kita ganti kata-katanya sesuai apa yang dibutuhkan di data tersebut. Setelah itu angkanya juga bisa diubah. Terus kalau sudah diubah, diblok ya teman-teman ya. Yang series 1 sampai di situ ada angka 5 yang di pojok itu sampai situ diblok. Setelah itu ya sudah di close teman-teman ya. Di close yang Excel-nya. Setelah itu akan muncul seperti ini. Bisa juga dimodifikasi, didesain, dan juga format. Seperti tadi, yang di clip art, terus yang sebagainya, smart art juga, seperti itu.
Nah, selanjutnya, materi selanjutnya yaitu bekerja dengan mail merge. Nah, menyisipkan simbol, karakter khusus, dan equation. Cara pertama, menyisipkan rumus matematika, equation ya teman-teman ya. Jadi, yang pertama kita harus ke tab insert dulu. Setelah itu ada equation. Seperti yang saya lingkarin, itu diklik. Setelah itu, kita menuju insert new equation. Nah, di sini itu banyak banget rumus matematika yang kita butuhkan. Jadi, tinggal kita pilih aja tuh yang mana yang harus kita gunakan. Dan cara yang kedua, menyisipkan simbol matematika. Nah, simbol ini ada di sebelah equation tadi. Simbol matematika tuh banyak banget ya teman-teman ya. Kita klik more symbols, yang nantinya bisa memunculkan option-option yang banyak, yang bisa kita pilih. Seperti itu ya. Setelah itu, jangan lupa kalau sudah ketemu, diklik opsinya tersebut, langsung diklik insert, nanti akan muncul. Nah, klik insertnya satu kali aja ya teman-teman ya. Habis itu diklik cancel, nanti sudah muncul. Selanjutnya membuat tabel. Nah, membuat tabel nih. Di tab insert, yang kedua klik table, yang ketiga pilih insert table. Nah, kadang kita tuh yang belum tahu ya teman-teman ya, biasanya itu langsung dihitung dari kotaknya. Saya dihitung berapa ya, itu bikin lama biasanya. Jadi kita langsung aja setelah klik table, yang ketiga pilih insert table. Setelah itu akan muncul nih option seperti yang gambar yang di bawah. Nah, ada number columns, ada number of rows. Kalau kita ingin membuat 5 columns, jadi di number of columns-nya kita ketik 5. Kalau barisnya pengen 2 aja, jadi di number of rows-nya ditulis 2, seperti gambar yang di samping ya teman-teman ya. Setelah itu klik OK. Dan muncul nanti. Nah, selanjutnya, materi selanjutnya yaitu penomoran halaman cara otomatis. Gimana sih caranya? Jadi, kita tab insert dulu. Ya, sebelum itu pastikan ini di Microsoft Word ya teman-teman ya. Dibuka Microsoft Word-nya, habis itu tab insert. Setelah itu pilih page number, dan pilih posisi yang ingin diberi nomor halaman. Dan yang terakhir, klik posisi yang diinginkan, maka nomor halaman akan muncul. Seperti itu. Dan materi yang terakhir, yaitu membuat daftar isi secara otomatis. Nah, di sini nih, saya akan menjelaskan gimana sih caranya buat daftar isi yang otomatis. Karena kita sering ya buat daftar isi makalah itu secara manual. Jadi kita itu ya gimana ya? Jadi kita menghabiskan waktu di daftar isi aja. Biasanya seperti itu. Kita menghitung dulu halamannya dari halaman berapa sampai berapa. Itu. Tapi di sini saya akan menjelaskan gimana sih cara yang otomatis yang bikin kita langsung jadi gitu. Yang pertama, klik tab home. Habis itu kita main di heading-nya ya teman-teman, heading 1 dan heading 2. Nah, jadi sebelum itu sisakan satu halaman kosong untuk daftar isi. Biasanya daftar isi itu kalau di makalah setelah kata pengantar ya teman-teman ya. Setelah itu saya akan menjelaskan kalau heading 1 itu bab. Jadi bab-bab itu heading 1. Seperti kata pengantar, daftar isi bab 1 sampai 3. Misalkan nih, bab 1 pendahuluan itu di blok, bab 1 sampai pendahuluan itu di blok. Setelah itu diklik heading 1. Dan selanjutnya juga kayak daftar isi, kata pengantar itu kata pengantarnya. Kalimat kata pengantar itu di blok, habis itu diklik heading 1. Tapi kalau heading 2 itu digunakan di subbab. Semisal nih, bab 1 pendahuluan kan ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Nah,
latar belakang, kalimat latar belakangnya di blok, habis itu diklik heading 2. Selanjutnya juga rumusan masalah di blok, habis itu diklik heading 2, dan tujuan dan manfaat juga sama. Di blok, setelah itu klik heading 2. Selanjutnya, langkah keduanya, letakkan kursor mouse di bawah judul daftar isi. Jadi, tadi kan disuruh sisakan satu halaman buat daftar isi tuh. Nah, kita ketik dulu judulnya, daftar isi. Ditaruh tengah-tengah nih. Setelah itu di-enter, taruh bawahnya kursor itu. Setelah itu, yang pertama, klik menu bar reference. Nah, di sampingnya klik layout ya biasanya. Setelah itu yang kedua, klik table of contents. Dan yang ketiga, pilih automatic table 1 atau automatic table 2. Jadi setelah kita klik table of contents, bakal ada option seperti ini, automatic table 1 atau automatic table 2. Kita pilih salah satu dari ini, yang saya lingkarin itu. Setelah itu bakal jadi udah otomatis. Jadi meskipun ada revisi, nanti makalah direvisi, kita nggak perlu nih, misalkan yang sebelum direvisi ada di halaman 5 sampai halaman 10. Tapi setelah direvisi ada halaman 5 sampai halaman 11. Kita nggak usah ngetik ulang, tapi nanti bakal otomatis sendiri. Jadi kita nggak susah-susah seperti itu, teman-teman. Nah, setelah itu ada daftar pustaka, kita mengambil materi-materi ini, kita belajar sering-sering dari sini semua. Seperti itu, teman-teman, materinya. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan tentang prakteknya. Jadi teman-teman nggak cuma dengar materi aja, kadang kita kalau materi aja itu masih ngambang ya teman-teman. Kalau udah praktek nih lebih mudah gitu. Jadi selanjutnya saya akan mempraktekkan langsung di Microsoft Word-nya. Saya di sini memakai Microsoft Word 2013. Saya share screen dulu. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai memberi ilustrasi pada dokumen. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai menyisipkan dan modifikasi gambar dan foto. Kita langsung masuk saja di tab Insert. Kita klik, setelah itu kalau gambar sama foto, itu di Pictures, jadi kita klik Pictures-nya. Nah, akan muncul seperti ini. Dan kalian pilih saja, teman-teman pilih mana yang teman-teman inginkan, teman-teman butuhkan. Saya kasih contoh yang seperti ini. Setelah itu masuk di file name, sudah masuk seperti ini, kita klik insert. Nah, muncul seperti ini di layarnya, di halamannya. Setelah itu, kalau jika kalian, teman-teman ini ingin memodifikasi gambar, ada di format, lalu bisa di remove, bisa di kontrasnya diatur, colornya, di crop atau ukurannya, seperti itu. Banyak di sini, sesuai yang teman-teman butuhkan. Setelah itu, saya akan menjelaskan tentang menyisipkan dan memodifikasi clip art. Nah, kita masuk lagi ke tab Insert. Nah, teman-teman, kalau di Microsoft Word 2010 masih clip art ya. Tapi kalau di Microsoft Word 2013 dan yang ke atasnya lagi, itu biasanya sudah ganti. Jadi kayak gini, online pictures. Nah, kita klik. Tapi sama aja ya teman-teman ya. Cuma beda nama aja. Beda tampilan. Kita klik. Setelah itu, kita menuju ke search Bing. Saya akan mencontohkan kayak tadi building. Kita enter di keyboardnya atau bisa langsung di sini. Nah,
akan muncul banyak gambar. Tinggal kita pilih aja nih, mana yang kita butuhkan, mana yang kita inginkan. Saya kasih contoh, saya klik yang ini ya. Saya klik, saya pilih ini, lalu klik insert. Nah, seperti ini. Sudah muncul di halaman seperti ini. Jika ingin memodifikasi, sama kayak tadi, ada di format. Nah, banyak di sini sesuai yang teman-teman butuhkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai menyisipkan dan memodifikasi shapes. Kita masuk lagi ke tab Insert. Setelah itu kita klik Shapes, ini ya. Nah, banyak banget nih option bentuk-bentuk. Mulai dari lingkaran, segitiga, persegi, sampai tanda panah juga ada. Tinggal teman-teman mana yang teman-teman butuhkan, teman-teman inginkan. Saya kasih contoh yang segitiga ya teman-teman, segitiga sama kaki, saya klik. Nah, jadi kalau sudah muncul kursor seperti ini, kita klik atau kita tekan mouse sebelah kiri. Kita tekan, setelah itu kita tarik garis, bisa besar, bisa kecil, tergantung sama teman-teman mau yang kayak gimana. Contohnya seperti ini, segini ya teman-teman. Kita lepas, nah sudah jadi seperti ini segitiganya. Kalau ingin memodifikasi bisa di format kayak tadi teman-teman, format bisa warnanya diubah atau lain sebagainya. Di format ini banyak bisa kita modifikasi. Setelah itu saya akan menjelaskan mengenai menyisipkan dan memodifikasi smart art. Kita masuk lagi ke tab insert, kita klik smart art-nya. Ini smart art itu kayak bagan-bagan gitu ya teman-teman ya. Ada banyak, ada all, list, process, cycle, dan lain sebagainya semacamnya. Dan saya contohkan yang sini aja ya teman-teman. Diklik dulu, setelah diklik baru di OK. Nah, akan muncul tampilan seperti ini di halaman. Nah, jika ingin modifikasi juga ada di desain sama format ya teman-teman ya. Kalau desain itu mungkin menambahkan bagan atau mengurangi bagan. Kalau di format ini kayak warnanya, lalu ini ya, lalu besar kecilnya, size-nya seperti itu teman-teman. Setelah itu saya akan menjelaskan menyisipkan dan memodifikasi grafik. Nah, membuat ada di chart ini adalah grafik, kita klik. Ada banyak nih optionnya, ada line, pie, bar, area. Saya contohkan yang kolom aja ya teman-teman ya. Kita klik dulu, setelah itu di OK. Nah, akan muncul seperti ini. Ada dua, ada Excel-nya juga. Bisa dipindah-pindah Excel-nya. Nah, di sini kan ada tabel nih, di sini udah disediakan. Boleh kita ganti sesuai apa yang kita inginkan. Misalkan seri 1 diganti Januari, seri 2 diganti Februari, seri 3 diganti Maret. Lalu, yang kategori kita semisal membahas tentang film action. Lalu yang kedua romance. Ketiga komedian. Yang keempat horor nih. Nah, langsung muncul di sini, langsung terganti di sini. Kan action, romance, komedian, horor, Januari, Februari, Maret. Dan angkanya juga bisa diganti juga. Kalian itu ya, perhatikan di sini, teman-teman perhatikan di sini. Di bagian grafiknya, saya akan ubah. Misal ini saya ganti 6, langsung berubah. Saya ganti Februari ini 5, langsung berubah seperti itu. Kalau sudah selesai isi datanya, kita close. Dan akan muncul seperti ini, sudah siap. Sudah jadi.
Seperti itu. Nah, di materi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bekerja dengan mail merge. Ini ada di insert juga ya teman-teman. Tab insert, saya akan menjelaskan tentang menyisipkan simbol, karakter khusus, dan equation, dan juga membuat tabel. Di insert ini udah nih equation, rumus matematika. Kita klik, setelah itu kita pilih insert new equation. Nah, di sini banyak banget rumus-rumusnya, tinggal teman-teman pilih aja yang mana yang teman-teman butuhkan, seperti itu. Nah, kita klik misal integral ini, sini kita isi angka misal 7. Seperti itu. Udah jadi teman-teman. Seperti itu ya. Sedangkan kalau symbols itu tetap ya di tab insert. Setelah itu di sampingnya equation ada simbol, diklik, yaitu more symbols. Nah, akan muncul option seperti ini. Banyak sekali simbol-simbolnya. Misal nih saya ingin apa ya? Nah, di sini banyak ya option. Saya pilih yang tanda panah. Diklik dulu, setelah itu klik insert. Oh ya, klik insertnya satu kali aja ya teman-teman ya. Dikarenakan kalau berkali-kali nanti tanda panahnya juga berkali-kali. Jadi klik insertnya satu kali, setelah itu klik close. Nah, close ini. Nah, sudah teman-teman muncul nih tanda panah ini. Kalau semisal ada yang namanya kalimat, contoh Microsoft. Nah, kalau kita ingin menyisipkan di sini, di depannya huruf T, bisa kita klik simbol, more simbol, setelah itu tanda panah, misal kayak tadi. Diklik aja tanda panahnya, terus di insert satu kali, lalu di close. Nah, sudah muncul nih teman-teman. Seperti itu. Sedangkan kalau membuat tabel, tetap ya di tab insert. Setelah itu kita pilih tabel ini. Nah, teman-teman biasanya kalau membuat tabel, kalau yang belum paham, itu biasanya dihitung ya. Dari 1, 2, 3, 4, terus barisnya pengen 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu memakan waktu ya teman-teman ya. Jadi bisa langsung ke table, setelah itu insert table. Itu yang lebih praktisnya. Insert table, setelah itu akan muncul option seperti ini. Kita pilih aja. Kita sesuaikan kebutuhan. Kalau ingin kolomnya ada 5, ya udah 5. Kalau 6, 6, 7, terserah kalian. Dan barisnya juga diatur. Kalau ingin 4 misalkan, ya udah 4. Seperti itu. Kalau udah selesai, kita klik OK. Nah, udah muncul nih teman-teman. Seperti ini dan siap digunakan. Seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penomoran halaman secara otomatis. Saya screen dulu. Saya screen. Ya, teman-teman, saya screen makalah saya buat contoh. Nah, ini kan belum ada nomor halamannya kan ya? Nah, langsung kita klik insert. Nah, klik insert. Setelah itu ke page number. Nah, kita pilih nih, mau di top, di atas, atau bottom, di bawah. Saya pilihnya di bawah ya. Jadi klik bottom ini. Setelah itu pilih opsinya yang mana. Mau yang di tengah, di samping, atau gimana. Saya pilih yang ini ya, line number 2. Saya klik. Nah, sudah selesai nih teman-teman. Di prosedur dan inventory. Terus sudah selesai. Udah halaman 4. Setelah itu yang di bawah kita cek. Nah, sudah selesai kan teman-teman? 5. Seperti itu.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai membuat daftar isi secara otomatis. Gimana sih caranya? Biasanya kita membuat daftar isi itu secara manual, teman-teman. Jadi menghabiskan waktu banget, gitu kan? Nah, kita mulai dari membuat judul dulu. Kita kosongkan ya halaman setelah kata pengantar kalau makalah ya. Kita membuat judul daftar isi. Kita taruh tengah. Setelah itu di enter, biar kursornya di bawah daftar isi, kalimat daftar isi. Setelah itu, kita main nih di heading 1 dan heading 2. Maksudnya gimana? Maksudnya itu seperti ini. Jadi kalau heading 1 itu maksudnya itu kayak bab gitu. Yang saya jelaskan tadi di materi. Kalau yang heading 2 itu subbabnya. Jadi gini ya teman-teman ya. Kata pengantar itu termasuk heading 1. Kita blok dulu. Di blok, habis itu heading 1. Klik. Nah, jadi gini. Setelah itu, daftar isi dibiarkan aja ya, kayak gini ya teman-teman ya. Setelah itu, bab 1 pendahuluan. Heading 1. Klik. Habis itu, bab 2 pembahasan. Di blok, heading 1 diklik. Nah, sudah selesai, sekarang subbabnya. Nah, ini kan ada latar belakang tuh. Kita blok. Setelah itu heading 2. Diklik. Ada apa lagi nih di sini? Tujuan dan manfaat. Di blok, setelah itu di heading 2. Ada lagi yang bawah. Nah, ini di blok juga nih. Pengertian ejaan. Ini juga jenis-jenis ejaan nih. Di heading 2. Nah, kalau sudah selesai, kita balik lagi ke halaman daftar isi. Setelah itu kita arahkan kursornya di bawah daftar isi, seperti ini ya. Nih teman-teman ya. Setelah itu, langkah selanjutnya kita ke tab Preference. Kita klik, setelah itu kita ke Table of Contents, di pojok sini, kita klik. Nah, kita pilih yang Automatic Table 1 atau Automatic Table 2. Silahkan teman-teman pilih sesuai selera teman-teman. Saya kasih contoh yang Automatic Table 1 ya, teman-teman ya. Nah, sudah selesai teman-teman. Nah, ini jadi sudah otomatis. Tulisan konten ini bisa dihapus. Nah, seperti itu. Sudah selesai teman-teman. Jadi kayak gini, membuat daftar isi secara otomatis. Langsung kalau meskipun ada revisi nanti daftar isinya juga otomatis. Tuh. Jadi bagaimana teman-teman? Semoga ilmu yang kami sharingkan di sini bisa bermanfaat dengan baik, bisa diaplikasikan, diimplementasikan sama teman-teman. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan kata dari saya maupun dari paparan materi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.